paham semuanya. Hari ini kita akan belajar materi terakhir dari bab 1, konfigurasi elektron, kemudian tren dalam tabel periodik ya. Oke, Jeremsya, videonya belum diaktifkan? Mana ini? Saya cek dulu. Ansar Yandri, Francisco. Oke. Jadi untuk konfigurasi elektron ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah prinsip Aufbau ya, semuanya sudah tahu. Jadi prinsipnya itu cuma dia menyatakan bahwa pengisian elektron harus dari orbital dengan energi yang terendah ya. Jadi urutannya sudah ada di sini, ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Nah, setelah 3p tidak bisa langsung 3D, harus ada 4S dulu gitu. Ada yang tahu kenapa alasannya tiba-tiba dari 3P tidak 3D tapi 4S dulu? Ada yang tahu alasannya? Ini siapa Sugeng ya? Oke, maksud saya itu kan di sini aturan Aufbau dia sudah bilang bahwa pengisian elektron itu pertama atau sedapat mungkin harus di orbital dengan apa namanya ya, energinya yang rendah gitu. Harus yang rendah dulu baru yang tinggi gitu. Nah, di sini ada urutannya nih. 1S, 2S, kemudian 2P, 3S, 3P. Nah, setelah 3P itu dia tidak langsung 3D ya. Dia harus melewati 4S dulu. Kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Kenapa harus 4S dulu? Gitu. Karena subtingkat energi 3D lebih besar dari subtingkat 4S, Ibu. Begitu? Bagaimana, Usman? Karena subtingkat energi 3D lebih besar dari subtingkat 4S, Ibu. Ya, jadi karena energi dari si 4S lebih rendah sedikit aja dengan 3D ya. Jadi kalau di dalam urutannya itu kan, kalau kita belajar urutan energi itu kan, misalnya ini energi ya, ke atas itu energi, lalu ada tingkatannya ini misalnya 1S, 2S, 2S jauh deh, bentar. Ini 2S agak jauh, terus 2P gitu ya, terus 3S udah mulai ini, terus 3P. Nah, di sini tuh ada 4S dulu baru 3D gitu ya. Jadi misalnya ini 1S, ini 2S, ini 2P, ini 3S, ini 3P. Nah, ini di sini tuh 4S. 4S dulu baru 3D ya. Begitu. Itu seperti prinsip Aufbau-nya seperti itu. Jadi untuk P itu dia N-nya tidak ada yang satu ya. Biar kalian paham bahwa tidak ada satu P. Tidak ada satu D, tidak ada satu F. Tidak ada. Yang ada cuman satu S ya. Ini bukan 15, satu S lah ya. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2 itu hanya punyanya S dan P. Jadi P dimulai dari 2P. Tidak ada 1P ya. Itu dulu. Biar nanti pas buat konfigurasinya tidak, kok tidak ada 1P ya, tidak ada yang cuman N-nya sama dengan 1 cuman yang dimiliki oleh S. Kemudian ketika N sama dengan 2 baru muncul P ya. Muncul P. Kemudian
untuk N sama dengan 3, baru ada 3S, terus 3P, dan juga 3D. Tapi jangan lupa sebelum kita masuk 3D, harus ada 4S dulu, dan seterusnya. Nah, berlaku juga untuk F. F itu muncul setelah N-nya sama dengan 4 ya. Di sini tidak sampai F ya. Mana itu? 4P, 4S, 3D, 4P. Oh, tidak sampai F di sini ya. Oke. Kemudian ada prinsip yang satunya lagi adalah asas larangan Pauli. Dia menyatakan bahwa dalam satu sistem untuk atom maupun molekul tidak ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama ya. Jadi yang kemarin saya jelaskan kemarin yang menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, itu yang dinyatakan oleh Pauli, dan alasan yang sebelumnya yang sudah saya utarakan di pertemuan sebelumnya ya. Karena kalau sekalipun mereka satu orbital, misalnya kan sama-sama misalnya di 1S misalnya, terus ada 2 elektron. Nah, elektron yang ini dia punya N-nya berapa? 1, dia punya L-nya 0, dia punya M-nya 0, dia punya S-nya plus setengah ya. Plus Nah, setengah. ya, sedangkan yang ini N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, tapi S-nya Minus setengah. ya. Keempatnya tidak sama. Yang sama cuma 3, tapi satunya ada yang beda. Ya, maksudnya itu. Oke. Kemudian ada aturan Hahn yang dia menyatakan bahwa lebih baik orbital diisi setengahnya dulu, baru aturan setengah penuh dan penuh gitulah ya. Jadi biasa tuh berlaku paling di orbit atom-atom seperti kalau nggak salah tuh Cu ya. Saya ketemu Cu itu kan nomor atomnya berapa? Ada yang tahu Cu nomor atomnya berapa? Sebentar ya. 29 Ibu. 29. Nah, kita coba bikin ya konfigurasi elektronnya ya. Kan katanya kemarin semua udah ini ya, udah pernah belajar di SMA. Nah, ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, baru 20. Kemudian 3D 9 kan ya. Nah, kalau menurut Han harus dibikin penuh gitu. Jadi S-nya dikasih setengah, terus nanti satu yang dari. Jadi orbital 4S kan ada 2 elektron tuh. Si Han bilang ya udah satu yang di S itu kasih ke D biar D jadi terakhirnya saya bikin ini terakhirnya aja ya biar nggak panjang gitu ya. Jadi nanti maunya si Han tuh yang ini si S korbanin satunya, jadinya nanti itu terakhirnya itu 4S1 3D10 gitu. Gitu ya, maksudnya gitu. Tapi menurut saya sih nggak perlu. Kalau udah ikut aturannya si Aufbau harusnya nggak masalah gitu. Cuman mungkin si Han ini ya udahlah terserah si Han ya. Tapi kalau saya sih, kalau menurut saya karena saya udah belajar yang udah tingkat tinggi untuk kuantum dan segala macam, menurut saya sih ini sama aja sih. Menurut saya gitu. Cuman ya udahlah terserah. Maksudnya gini, kalau kita mau mencukupkan untuk D-nya itu lebih stabil dari 4S, cuman karena mungkin si Han mikir bahwa dari Aufbau, menurut dia kan 3D energinya lebih rendah ya, lebih tinggi. Jadi kalau misalnya elektronnya ada satu yang nganggur, nanti dia lebih tidak stabil. Mungkin ya, saya pikirkan gitu. Jadi menurut dia mending 4S yang kosong daripada 3D gitu. Biar 4S itu kan energinya lebih rendah dan satu elektron tidak akan mengganggu. Satu elektron dengan satu kamar tidak akan mengganggu 4 elektron yang sudah stabil gitu menurut saya. Itu kan maksudnya kan gambarannya kan kayak gini. Ini kan 4S terus di sini ada 3D kan. Nah, ada 2 elektron di sini dan di sini ada 9 ya. Nah, mungkin menurut dia karena ini energinya lebih tinggi, jadi nanti ini yang akan mengganggu teman-temannya mungkin gitu. Sedangkan kalau ini kan kalau dia lepas satu jadi cuman jadi cuma
satu di sini dia tidak akan ganggu siapa-siapa karena kan kamarnya sendiri gitu. Kan sama kayak kalian saya tinggal di asrama, kamar kamu sendiri, kamu tidak akan mengganggu 5 orang yang sekamar gitu. Itulah mungkin analoginya kayak gitu. Mungkin menurut Sihan. Jadi lebih baik menstabilkan yang mungkin mengganggu teman-temannya mungkin ya. Oke, karena harus ada aturan Han, jadi kalau misalnya ada soal yang menuntut harus ada penuh dan setengah penuh, usahakan untuk orbital D maupun P, si S-nya harus mengalah untuk orbital yang energinya lebih tinggi. Ya. Oke, kita lihat contoh untuk konfigurasi nitrogen dan oksigen gini ya. Nah, di sini tuh untuk statement yang ini dia menyatakan bahwa setiap elektron itu setiap elektron dibagi per kamar ya, bukan per orbital. Jadi untuk N itu kan 7 ya. 7 berarti kan ada 7 elektron. Nah, ada orbital 1s dulu, kemudian 2s, dan kemudian 2p. Nah, kemarin saya sudah bilang bahwa orbital p itu kamarnya 3. Sebenarnya kamarnya 3 itu maksudnya karena dia berada di setiap bidang kartesiusnya. Jadi ada 2px, 2py, sama 2pz. Ini belum ada 2-nya. Ya. Jadi setiap kamar, jadi dianggap bahwa elektron itu berpasangan pada kamar masing-masing kan ya. Cuman kan kalau P itu kamarnya 3. Kalau S itu kan tidak ada SX atau SY atau SZ kan tidak ada. Kalau P itu ada 2PX, 2PY, 2PZ. Makanya dia menjabarkan dia di buku ini, mereka menjabarkan dalam orbital itu seperti itu. Jadi kan ada 7, berarti kan ada 1s 2 dulu ya. 1s2 full dulu, baru naik ke 2s2. Ini sudah 4. Nah, sudah 4 berarti kurang 3. Nah, 3-nya itu tidak bisa kalian masukkan ya. Jadi ini PX yang ini punya yang ini ya. Bentar saya ganti warna. Ini. Yang kuning ini punyanya PX. Yang abu-abu ini punyanya Y. Kemudian yang biru. Jangan biru deh. Coklat. Punyanya yang ini. Ya. Punya PPZ. Jadi pas diisi elektronnya itu. Pas diisi elektronnya, ininya full dulu. Ya. 2. Terus 2 lagi. Terus satu-satunya itu kan 3. Dibagi per kamar karena harus diisi per spin yang up dulu kan ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi makanya jadinya 2PX-nya 1, 2PY-nya 1, 2PZ-nya 1. Tidak bisa kalian mengisinya itu di sini 2 terus 1, tidak bisa. Karena kan ada aturan aturan Aufbau yang menyatakan bahwa mengisi yang terendah dulu, kemudian ada sebentar. Ketika diisi juga itu kan Aufbau bilang harus diisi dengan spin up dulu ya. Kalau kamarnya itu lebih dari 1. Ya kan kemarin saya bilang kalau S, kalau cuma S 1 elektron, saya tidak tahu dia spin up apa spin down, terserah dia. Tapi kalau dia 3 kamar, berarti dia tetap harus spin up dulu karena harus ada elektron yang lain yang akan masuk ke kamar yang selanjutnya. Seperti itu ya. Harus urutan, istilahnya ngantri lah gitu. Ngantri dengan posisi yang sama. Kayak buka pintu di ATM kan pas ngantri ambil uang di ATM, pintunya biasanya kan disuruh tarik ya. Jadi kalau buka pintu ATM didorong, terus nanti kamu akan mengganggu orang yang mau keluar dari dalam ATM. Itulah analoginya seperti itu. Jadi harus masuk dengan posisi yang sama untuk kamar yang sama-sama punya. Even dia satu-satu untuk P gini maksudnya. Gitu, tapi karena dia punya kamar dianggap satu baris gitu, bukan sendiri-sendiri, jadi harus sesuai dengan arah yang dianjurkan. Jadi harus spin up,
Kalau S itu boleh lah, kalau dia cuma satu elektron, dia mau masuk spin up spin down nggak apa-apa, kita nggak ada urusan. Tapi kalau udah sampai di P, D, dan F, karena kamarnya itu apa ya bahasanya, berada bersama-sama begitu ya, artinya berkesinambungan, jadi aturannya harus spin up dulu ya. Nah juga sama dengan O, di sini untuk konfigurasi O itu sama, cuman karena dia kan atomnya elektronnya lebih satu, berarti nanti pengisiannya kan begini ya, 8, terus 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz ya. Nah, untuk ini kan tetap 2 sama 2, ini juga 2. Nah, ini kan ada 3 kamarnya nih. Isinya juga begitu. 1, 1, 1 sudah 3 kurang 1. Ini kan udah 4, 7. Berarti diisi lagi yang PZ. Jadi PZ-nya 2, PY-nya 1, PX-nya 2, sorry, PY-nya 1, PZ-nya 1. Nah, karena terlalu panjang nulisnya gitu ya, harus ada PX, PZ, nanti kalau DY, DX kuadrat kurang Y kuadrat, DX kuadrat, DZ kuadrat, nanti bingung. Jadi ilmuwan memikirkan bahwa untuk simplifikasinya, jadi 3P-nya langsung 2P3, sorry, 2P3 dan 2P4 aja. Dengan maksimum jumlah elektron untuk P itu ada berapa? 6. Kemudian untuk D itu 10. Ya, jadi tidak ada 3D11, tidak ada 2P7, tidak ada. Ya, jadi kalau P maksimum orbitalnya, maksimum elektron di dalam orbital itu cuma 6. Jadi tidak ada istilah 2P7, tidak pernah ada ya. Tidak ada 3D11, tidak ada. Karena maksimum elektronnya cuma kalau untuk P itu 6, untuk D itu 10. Ya. Oke. Kita lanjut saja, nanti ada latihan sebelum saya kuis ya. Jadi untuk konfigurasi elektron sudah selesai. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Masih bingung, Ibu, saya belum mengerti PX, PY, PZ atau gimana-gimana, boleh. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Ibu, Ya, silakan. saya masih bingung yang PX, PY, PZ, Ibu. Bingung apanya? Kalau orang bingung tuh kayak misalnya saya bingung kenapa, saya kan bingung mengenai apa ya, lebih gampang ya. Kan harus ada kata kunci, bingungnya bagian mana gitu. Jelaskan ulang aja, Ibu. Jelaskan ulang bagaimana? Maksudnya jelaskan ulang saja. Oke. Jadi kan ya, terima kasih Yasmin. Jadi orbit kan waktu SMA cuma diajarkan itu 1S itu cuma maksimumnya 2 karena kamarnya 1 gitu ya. Kemudian P kamarnya 3, D kamarnya 5 gitu. Nah, sebenarnya itu saya mau jelaskan pakai bahasa yang sederhana aja deh. Jadi ketika para ilmuwan itu menyelesaikan persamaan Schrödinger, mereka mendapatkan bahwa untuk persamaan orbital P itu ternyata dia berada di setiap koordinat. Kan kita belajar Cartesius ya. Nah, kita belajar Cartesius ini X, ini Y, ini Z misalnya ya. Jangan bingung, Ibu, waktu saya belajar SMA, X yang harus di sini, ya udah terserah diganti X ini Y, ini Z ya. Gitu. Sebenarnya tuh Cartesius itu yang penting ketiganya saling tegak lurus, terserah kamu mau definisikan X yang mana, Z yang mana, Y yang mana, terserah. Nah, ketika mereka menurunkan persamaan dan mencoba memplotkan dia dalam koordinat Cartesius, ternyata orbital P itu kan bentuknya begini ya. Ya, kayak bola berpilin gitu ya. Ternyata dia tuh berada di setiap koordinat. Jadi kalau PY itu di sini, PX itu di sini, PY-nya di sini, terus PZ-nya tuh di sini.
Coba saya ganti ya, kasih warna biar beda. Oke, coba ya, ini Y, ini X, ini Z ya. Nah, untuk orbital PY yang merah nih. Kalau orbital yang PX dia berada sepanjang sumbu X. Kalau orbital Z dia berada di sepanjang sumbu Z. Gitu. Jadi asal muasal PX, PY, PZ itu mereka temukan ruangannya itu berada sepanjang koordinat X, Y, dan Z. Itu ya. Nah, di mana-mana untuk satu kamar ya, satu kamar itu maksimum elektron ngisi cuma 2 gitu. Cuman untuk S itu, kalau S itu di kuantum itu apa? Jangan kuantum lah. Di kimia melihat dia tuh 3 dimensinya dia cuma bola. Jadi cuman kamarnya satu gitu. Sedangkan kalau P bentuknya begini, jangan berarti Ibu kayaknya bentuk kayak ini kamarnya 2 karena satu di sini, satu di sini. Bukan maksudnya itu. Bentuknya yang ditemukan tuh bola berpilin seperti ini dengan dia berada di 3 koordinat kartesius. Makanya ada muncul PS, PY, dan PZ. Setiap PX itu maksimum diisi cuma 2 elektron, setiap PY juga sama, setiap PZ. Sebelum saya lanjut di sini kan ada gambar kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nih. Ini orbital P kan, ini PX, ini PY, ini PZ. Nanti kalau D juga tuh ada bentuk, ini ada DZ kuadrat kurang Y kuadrat, DX kuadrat kurang Y kuadrat, DXY. Recording stopped.